Selamat datang kembali teman-teman di kelas online filsafat di seri video yang akan membahas 100 pemikir utama filsafat dalam 100 hari. Dalam video kali ini kita akan membahas Robert Nozick, seorang filsuf Amerika yang terkenal karena pandangan politiknya yang libertarian dan teori-teori pemikirannya yang kontroversial tentang keadilan. Siapa sebenarnya Robert Nozick dan apa yang membuat karya-karyanya begitu berpengaruh dalam filsafat politik? Mari teman-teman kita simak lebih dalam. Baik, Robert Nozick lahir tanggal 16 November 1938 di Brooklyn, New York. Dia belajar di Universitas Columbia dan kemudian melanjutkan studinya di Universitas Princeton, tempat di mana dia memperoleh gelar doktor dalam filsafat. Robert Nozick sebagai seorang filsuf dikenal dengan pendekatannya yang memang cermat terhadap masalah-masalah besar dalam politik, etika, dan filsafat sosial. Nozick pertama kali mendapat perhatian luas lewat penerbitan bukunya yang paling terkenal. Judulnya Anarchy, State, and Utopia pada tahun 1974. Buku Nozick ini ternyata mencuri perhatian karena dia menyajikan teori politik yang boleh dikatakan sangat berbeda dengan pandangan yang banyak diterima di kalangan filsuf politik pada masa itu. Jadi teori-teori Nozick ini condong ke sosialisme dan sekaligus juga utilitarianisme gitu. Nah, mari kita bahas karya utama Nozick yang judulnya Anarchy, State, and Utopia ya. Nah, itu kan karya utama Nozick yang membahas teori politik dengan fokus pada pertanyaan mengenai negara, mengenai kebebasan individu dan keadilan sosial ya, tiga aspek: negara, kebebasan individu, dan keadilan sosial. Nah, dalam bukunya itu Nozick menanggapi teori-teori sosialisme dan utilitarianisme yang secara lebih progresif gitu ya, dengan dia mengusulkan suatu pandangan politik yang lebih berpihak pada kebebasan individu. Nah, salah satu kontribusi terbesar Nozick dalam bukunya itu tadi ya, itu adalah mengenai, menarik teman-teman, negara minimalis. Apa maksudnya? Jadi begini, menurut Nozick, negara yang sah hanya perlu memiliki fungsi dasar, yaitu apa? Fungsi dasarnya melindungi hak-hak individu, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan properti. Nah, dia berpendapat bahwa negara tidak boleh mencampuri urusan pribadi atau ekonomi warganya, dan hanya sejauh diperlukan untuk melindungi hak-hak tersebut. Jadi, cara berpikir Nozick adalah urusan pribadi dan ekonomi warga itu tidak perlu dipikirkan, tidak perlu dicampuri oleh negara, dan negara hanya menjamin agar hak-hak bidang ekonomi dan pribadi itu tadi, individu, terjaga. Nozick juga punya teori mengenai keadilan ya, dan prinsip distribusi. Dalam bukunya yang Anarchy, State, and Utopia itu, Nozick mengajukan satu teori keadilan yang dia sebut sebagai the entitlement theory atau teori hak. Menurut teori Nozick itu, seseorang itu berhak atas properti atau kekayaan yang dimilikinya jika dia memperoleh kekayaan itu lewat proses yang sah, seperti bekerja dan bertransaksi ya, tentu saja secara adil. Nah, Nozick mengkritik keras teori keadilan distributif yang egaliter, seperti teori, kalau teman-teman ingat,
teorinya Rawls ya, sudah kita bahas di video sebelumnya, yang mementingkan redistribusi kekayaan untuk menciptakan kesetaraan sosial. Nozick nggak setuju dengan itu. Bagi Nozick, upaya untuk meratakan kekayaan masyarakat dengan cara yang melibatkan pemaksaan redistribusi adalah pelanggaran terhadap kebebasan individu. Nah, salah satu contoh terkenal dari teori Nozick itu adalah Principle of Justice in Holdings. Principle of Justice in Holdings, di mana teori itu menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kekayaan selama itu diperoleh secara sah. Entah itu lewat transaksi, entah lewat transfer yang sah, atau perolehan-perolehan lain ya, bisnis atau bekerja secara legal. Nah, dalam pandangan Nozick, selama proses yang adil dalam memperoleh dan mengalihkan kekayaan dilakukan, maka hasil akhirnya harus diterima tanpa ada intervensi untuk mendistribusikannya kepada sesama atau yang lainnya. Itu sepenuhnya hak pribadi. Oke. Nah, Nozick sangat keras menggugat teori sosialisme dan utilitarianisme. Dia mengkritik teori sosialisme dan utilitarianisme dengan argumen-argumennya yang tajam. Bagi Nozick, sosialisme dengan idealitasnya yang mengedepankan redistribusi kekayaan untuk mencapai kesetaraan sosial itu secara tidak langsung mengorbankan kebebasan individu. Nozick berpendapat bahwa pemaksaan redistribusi harta oleh negara adalah bentuk pemaksaan yang tidak sah. Mengapa? Tadi sudah saya katakan bagaimana cara Nozick berpikir ya. Dia melihatnya pemaksaan itu melanggar hak individu, hak asasi individu untuk mengelola kekayaan mereka sendiri. Selain itu, Nozick juga menantang teori utilitarianisme yang seringkali dianggap mendukung kebijakan yang lebih mementingkan mayoritas daripada individu. Jadi utilitarianisme kan prinsipnya jelas ya, meningkatkan kebahagiaan sebesar mungkin, kesejahteraan sebesar mungkin untuk sebanyak mungkin orang. Nah, itu kan artinya kemudian mengorbankan hak-hak individu demi kepentingan bersama. Dia berpendapat bahwa utilitarianisme itu seringkali mengabaikan orang per orang, sehingga tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap kebebasan dasar dari setiap orang. Nah, pandangan politik Nozick ya, yang kita sudah tahu bagaimana cara dia berpikir dan keyakinan-keyakinannya, pandangan politik Nozick kemudian kita bisa tebak seperti apa. Dan tadi sudah dikatakan bahwa Nozick itu adalah pendukung satu konsep negara minimalis ya, dan kebebasan individu yang sebesar-besarnya terlindungi oleh negara gitu ya. Pandangan itu menarik banyak perhatian, terutama di kalangan para pengikut liberalisme ya, atau sering disebut sebagai libertarian dan kaum konservatif ya. Nah, bukunya Anarchy, State and Utopia sebagai salah satu karya klasik dalam pemikiran politik modern ini banyak atau laku terbaca oleh kelompok libertarian ya. Namun meskipun dia memanen pujian ya, karena pandangannya yang ekstrim ya dalam hal libertarianisme, itu dia juga mendapatkan kritik yang tajam. Nah, salah satu kritik terbesar kepada teori Nozick adalah bahwa teori entitlement yang tadi sudah saya bahas ya, sudah saya jelaskan mengenai hak kepemilikan, itu teori semacam itu dianggap terlalu idealistis oleh para pengkritiknya dan justru tidak memperhatikan kemungkinan terjadinya ketimpangan ekonomi dan sosial di masyarakat. Beberapa orang berpendapat bahwa tanpa adanya kebijakan redistribusi atau intervensi negara, ketidaksetaraan ekonomi akan semakin
jurangnya akan semakin lebar gitu. Dan sementara orang yang kurang beruntung makin terpinggirkan, kemudian orang yang memiliki harta berlebih akan semakin lebih mendapatkannya lagi, dan ini sangat rawan terhadap konflik ya. Nah, selain itu, meskipun Nozick berbicara tentang kebebasan individu, banyak pengkritiknya mengatakan bahwa dalam sistem minimalis yang ia usulkan, negara minimalis, ya, negara yang melindungi hak dan properti warganya itu justru akan membuat banyak orang mungkin tidak memiliki sumber daya atau kesempatan yang sama untuk mengejar kebebasan mereka. Kan iya kan, artinya orang yang miskin yang kemudian kebebasannya terbatas kan, dan semakin terbatas kebebasannya dia untuk menyeberang atau mobilisasi kelas menjadi meningkatkan ekonominya kan juga semakin terbatas, dan artinya sebagai individu kan dia sendiri terancam hak-haknya tuh untuk hidup sejahtera. Nah, artinya teori Nozick itu justru mengakibatkan dampak yang menentang teorinya sendiri gitu. Nah, kebebasan dalam pandangan pengkritiknya, kebebasan formal ya, atau ide kebebasan yang diajukan oleh Nozick itu memang tidak salah, tetapi tidak selalu berarti bahwa bisa dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Nah, seiring berjalannya waktu, Robert Nozick ya, memang tetap menjadi salah satu tokoh ya yang tetap berpengaruh dalam filsafat politik, terutama dalam tradisi liberal klasik atau libertarian ya. Meskipun pandangannya kayak sangat kontroversial, karya-karya Nozick mendorong perdebatan yang lebih mendalam ya tentang peran negara dalam kehidupan individu dan peran negara sekaligus untuk menjamin keadilan sosial di mana kesetaraan terjamin ya. Namun meskipun pengaruhnya besar ya, dia menghadapi banyak kritik. Tapi juga dia mewariskan banyak hal ya di dunia filsafat ya, utamanya. Di luar dunia filsafat bagaimana? Ya jelas ya, pemikiran dia tentang negara minimalis tadi kan akhirnya juga sangat mempengaruhi diskusi-diskusi mengenai kebijakan ekonomi dan politik, di mana gagasan Nozick tentang pasar bebas dan hak kepemilikan pribadi itu menjadi landasan untuk banyak argumen-argumen libertarian setelah dia gitu ya, yang lebih modern. Saya pikir demikian pembahasan kita tentang Robert Nozick dan kontribusi besarnya dalam filsafat politik. Apakah Anda setuju atau tidak terhadap Nozick? Anda bisa menuliskannya di kolom komentar. Semoga video ini cukup menyenangkan untuk Anda ikuti, dan tetaplah bersama dengan saya untuk membahas filsuf-filsuf lain di video selanjutnya. Tetap berpikir kritis dan terima kasih.